Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain kita, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau mendiskusikan tentang agenda 3, analis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Ya. Kenalkan, nama saya Aditya Nugraha, angkatan 7 NDH 2 dari instansi Dinas Tanaman Modal dan Pelayanan kepada Satu itu. Identifikasi isu yang ada di Dinas Tanaman Modal dan Pelayanan kepada Satu itu, identifikasi isunya dalam proses meningkatkan mutu pelayanan di Dinas Tanaman Modal dan Pelayanan kepada Satu itu ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan nilai smart governance, manajemen ASN dan ASN. Sebagai pelayanan publik, isu-isu tersebut sangat mempengaruhi sehingga menjadi perlu dianalisis penyebab dan ditemukan solusi untuk menangani berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan dan peran pegawai negeri sipil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut saya sebutkan isu-isunya itu. Satu, gelapnya ruangan karena pencahayaan yang kurang baik. 2, pengarsipan atau bank data penumpukan pengarsipan karena belum elektronik. 3, tidak stabilnya jaringan koneksi internet. 4, aplikasi tanda tangan elektronik. 5, display monitor di ruangan pelayanan belum bisa dimaksimalkan. 6, tampilan website dinas belum mempresentasikan secara maksimal berita, potensi, dan profil dinas itu sendiri. Yang mau saya diskusikan yaitu pengarsipan elektronik yang belum memadai atau belum terlaksana dengan baik, yaitu arsipnya sulit ditemukan, arsip hilang, lalu banjir arsip, lalu pengelolaan dan peralatan tidak mengikuti perkembangan, lalu ruang kantor yang perlu arsip, jadi berjalannya proses arsip itu kurang baik. Lalu solusi yang bisa saya sampaikan yaitu solusinya dengan memilih dengan memilih petugas kearsipan yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu solusi yang kedua, menjalankan pedoman tata kearsipan berfungsi sebagai standar baku dalam pengelolaan kearsipan, sehingga setiap petugas ataupun pengguna dalam sistem kearsipan itu sendiri melaksanakan pekerjaan hal ini dengan baik. Lalu mungkin yang terakhir, solusinya adalah menghilangkan arsip yang sudah tidak dibutuhkan atau masa berlakunya sudah habis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, Arsip di langit nggak kena. Baik, perkenalkan nama saya Amelda Zabila. Saya dari unit Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu bidang pengujian kendaraan bermotor. Untuk isu yang terkait pada tempat kerja masing-masing itu saya ambil 6. Yang pertama itu kurangnya sumber daya manusia penguji yang ada di OPT PKB Kabupaten Indramayu. Yang kedua itu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya yang ketiga, alat uji yang masih belum terintegrasi dengan sistem. Yang keempat, adanya penemuan pemalsuan bukti lulus uji. Yang kelima itu masih adanya praktek pencalonan dalam proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Yang terakhir itu ketidakpedulian masyarakat akan kebersihan kendaraannya yang akan diuji-kir. Isu yang mau saya angkat itu yaitu masih adanya praktek percaloan dengan proses pelayanan pengujian motor. Itu dampaknya bisa mengurangi nilai mutu pelayanan suatu instansi terhadap masyarakat dan dapat merugikan nama baik instansi itu sendiri. Dan bisa juga karena adanya proses percaloan, proses praktek percaloan itu bisa menyebabkan masyarakat tuh jadi tidak percaya ke instansi. Bisa ada opini-opini buruk tentang instansi, juga bisa mereka beropini atau menilai kalau instansi tersebut itu bekerja sama dengan oknum calo gitu. Ini kan suatu hal yang tidak diinginkan. Terus juga penyebab adanya praktek percaloan itu sebenarnya tidak lepas dari masyarakat itu sendiri sih, soalnya banyak juga masyarakat awam yang masih belum mengetahui mengenai informasi tentang alur pengujian. Terus juga masyarakat yang takut dan khawatir kendaraannya tidak lulus uji atau tidak percaya diri dalam melakukan pengujian kendaraan motor. Terus juga terbatasnya informasi atau transparansi pengujian kepada masyarakat. Jadi ada juga tuh iming-iming udah nanti pakai jasa saya aja, nanti bakal cepet, bakal pasti lulus. Padahal itu semua tuh nggak benar, karena lulus atau enggaknya kendaraan tersebut itu tergantung dari komponen-komponen yang ada dalam kendaraan itu masih layak jalan atau enggak. Kalau misalkan komponen-komponen seperti komponen itu semua komponen memang penting, tapi komponen yang benar-benar riskan itu sistem pengereman. Menurut saya pribadi itu sistem pengereman, karena kalau misalkan sistem pengereman sudah rusak atau ada salah satu komponen rem yang tidak berfungsi, itu benar-benar fatal. Dan itu kalau misalkan diluluskan berarti benar-benar tidak baik gitulah. Dan saya juga yakin sekali kalau misalkan penguji pun misalkan ada menemukan kejadian seperti ini, misalkan ada kejadian yang kendaraan tersebut tidak layak uji, pasti dari tenaga penguji pun bakal tidak meloloskan. Jadi iming-iming untuk pasti lulus itu sebenarnya hoax menurut saya. Ujikir berarti kudu dicuci dulu ya Mbak? Ya, soalnya kalau enggak itu tuh bisa juga kita sebagai penguji itu kayak memeriksa itu tidak efisien gitu, karena harus dibersihin dulu debu-debunya. Apalagi kalau misalkan habis hujan itu di rem, pas kita mau uji rem itu pasti licin, jadi seenggaknya kita bersihkan dulu lah biar nggak ada lumpur atau debu atau apa gitu. Terus kemudian saran atau rekomendasi pencegahan atau penanganannya itu, satu, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa akan ada sanksi jika melakukan pengujian menggunakan jasa calo. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang dilarangnya melakukan pengujian menggunakan jasa calo. Yang terakhir, merekomendasikan untuk penerapan pelayanan pendaftaran menggunakan sistem online atau sistem booking. Jadi pemohon atau pemilik kendaraan yang mau melakukan ujikir bisa booking dulu atau bisa daftar dulu tanpa perlu ke tempat uji. Jadi kita sebagai pemohon atau pemilik kendaraan itu ke tempat kirnya itu tinggal ngekir aja, nggak usah pembayaran, karena pembayaran sudah termasuk online gitu. Jadi meminimalisir terjadinya praktek percaloan
rawan. Mungkin seperti itu isu yang ada di tempat kerja saya dan mau saya angkat. Sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar tuh, bagus ya. Terutama rem. Banyak kan truk yang sering remblong. Terakhir kan Iya, yang betul. kejadian di mana tuh Mbak? Yang ditabrak semua di lampu merah kan. Di Nah, Jakarta. itu juga di Jakarta. Ya, itu ya Pertamina itu. Iya, banyak kan di kolom komentar. Ini gimana ini? Iya. Dinas terkait kan ujikirnya pada dipertanyakan Nah, semua. iya, kalau masalah kendaraan tuh yang nabrak atau apa tuh mesti yang pertama kali diincar itu mesti pengujian gimana, ini bener apa enggak nih, padahal itu semua banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan, tidak hanya karena dicikir atau apa, bisa juga karena human error atau medan atau memang takdir mungkin. Ya, we never know. Iya ya. Ya udah. Baik, selanjutnya Mas Lea atau Mas Berlandi, silahkan. Boleh, siapa dulu Mas? Saya dulu. Sesuai nomor urut lah. Oh iya, Mas. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lea Ramadan dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Isu-isu yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan itu lumayan banyak sih. Sama ya kayak Mas Adit juga yang kekurangan orang, terus si Mas Pril juga kekurangan orang, di saya juga sebenarnya sama kekurangan orang ya. Total itu ada 65 PNS tapi disebar, ternyata enggak cuman di dinasnya, jadi di UPTD di mana-mana sebar lah. Nah, untuk core value-nya maksudnya core isunya itu, isu-isu yang saya ambil ada 6. Yang pertama, kurang stabilnya ya koneksi internet. Terus yang kedua, kurangnya spesifikasi minimal pada perangkat komputer atau laptop. Terus ketiga, kurangnya pengetahuan terhadap SPK. SPK itu surat perintah kerja, kontrak dari stakeholder ya, dari pihak ketiga. Nah, yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Karena di dalam SPK itu yang namanya pemerintahan, kita pasti wajib membayar pajak dong. Percuma ada slogan pajak membangun negeri, tapi kita sendiri nggak bayar pajak. Yang kelima adalah kurangnya kemampuan server aplikasi FMIS. Dulu itu SIMDA namanya, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sekarang namanya FMIS, Financial Management Information System. Sama aja, nggak ada bedanya. Nah, yang keenam, belum tersedianya fitur pemilihan rekening otomatis jika sebelumnya sudah pernah dipilih pada menu tagihan. Nah, yang paling krusial di isu ini, core isunya adalah kurangnya spesifikasi minimal pada perangkat komputer atau laptop. Jadi misalkan kalau kita kurang pengetahuan tentang pajak tadi, kita bisa nanya gitu, bisa cepet ya. Terus kurang pengetahuan terhadap kontraknya juga kita bisa cepet gitu nanya kan ke atasan, apa aja sih ini kontraknya, yang mana aja yang harus kita entry, itu bisa cepet. Sedangkan untuk spesifikasi minimal perangkat yang kita pakai untuk menunjang kerja kita berat gitu, nggak bisa langsung, Pak ini lemot gimana ini, nggak bisa langsung hari itu juga langsung jadi gitu. Nah, jadi percuma semuanya kita tahu kalau perangkat yang kita gunakan itu lemot, itu pasti merembet kemana-mana. Jadi kayak gini ya, di sana itu pada kenyataannya ada satu laptop yang diinstal Windows 11, hanya saja speknya itu sangat benar-benar minimum dalam arti minimum sesuai spek Windowsnya. Nah, kalau kayak gini ya berat. Jadi misal kebutuhan kita itu makan 3 kali sehari, udah
kita dikasihnya 3 kali sehari. Padahal pas kita itu kerja berat, kita butuh lebih banyak asupan nutrisi, lebih banyak makan. Nah jadi ya cepet capek gitu. Itu sama di komputer juga ya, RAM-nya hanya 4 GB, yaitu ya lemot. Pas buka aplikasi Simda ya udah langsung nge-lag, nggak Blank mas. ngeblank. Iya, mending nge-lag ya, kadang ngeblank, kadang tungguin 10 menit. Terus juga ya nggak cuman buka aplikasi Simda. Pas terakhir kan sudah diinput, kita juga bikin tawis itu kayak apa ya, tanda tangan gitu, pengesahan dari kepala dinas gitu, bahwa kontrak ini sudah di entry, tinggal persetujuan dari Pak Kadis. Nah bikin persetujuannya itu ya lumayan, udah tadi lemot, buka Excel ya nambah lemot, nambah udah setengah jam, kadang sejam. Restart sendiri enggak? Hah? Restart sendiri enggak? Restart mah enggak, diem kayak patung, Iya ngeblank. ngeblank, aduh parah. Nah jadi ya ini benar-benar core isu banget ya. Jadi ya gimana gitu mau menuju smart ASN, terus mau menuju smart governance, kalau perangkat penunjang kita kerjanya aja kayak gini gitu. Masa kan ada 8 poin tuh, salah satunya IT dan bahasa asing. Oke, bahasa asingnya kita kesampingkan dulu. Nah di IT-nya ini, IT itu ya luas ya, jadi salah satunya kita bicara juga tentang teknologinya aja kayak gini penunjangnya, gimana mau mencapai smart governance gitu sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo. Nah kalau solusi dari saya sih upgrade perangkat. Jadi di sini contohnya tadi di laptop ya, kurangnya apa sih? Kurangnya itu RAM kan, ya udah kita upgrade aja RAM ini kan, agar sesuai kebutuhan yang ada di instansi masing-masing. Nah kalau udah di upgrade ya udah kan enak kita kerja, buka apa aja cepet kan, buka Simda, terus buka Excel juga kan, ya multitasking lah, nggak cuman single tasking ya, cuman udah buka satu aja ya lemot. Lumayan parah. Kalau saya sih ya itu ya isu yang paling benar-benar krusial lah di sana. Ya udah gitu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ya perkenalkan, saya Priliandi. Saya dinas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang penyuluhan sebagai penata komputer. Saya sudah mengidentifikasi isu di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terutama di bidang penyuluhan. Yang pertama itu kurangnya penyuluh dalam diseminasi teknologi atau penyebaran informasi teknologi pertanian. Yang kedua, belum adanya sosial media ataupun website penyuluhan. Yang ketiga, itu rendahnya respon dan kemauan petani terhadap inovasi teknologi. Yang keempat, ada rendahnya kinerja pegawai di bidang penyuluhan serta kurangnya penyuluh lapangan. Yang kelima, digitalisasi kartu tani yang sulit diadopsi oleh petani. Dan yang keenam, yang isu yang saya identifikasi yaitu belum adanya lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh dan untuk masyarakat tani untuk mendukung usaha pertaniannya. Nah, Kabupaten Indramayu kan terkenal sebagai lumbung padi nasional. Produksi padi Kabupaten Indramayu merupakan yang tertinggi di Indonesia. Kabupaten Indramayu itu memiliki luas panen padi sekitar 200.000 hektar lebih ya, dengan hasil yaitu 1,3 juta ton gabah kering atau sekitar 782.000 ton beras. Nah sedangkan di Indramayu itu penyuluh
lapangannya sangat kekurangan. Indramayu itu terdapat 310 desa dan 7 kelurahan. Sedangkan penyuluh lapangan pertaniannya itu ada sekitar 129 orang yang ASN, yang P3K sebanyak 49, dan sisanya honorer. Bahkan kan sekarang kan tenaga honorer mau dihapuskan. Jadi kita kekurangan penyuluh pertanian lapangan, sangat-sangat kekurangan. Seharusnya kan dari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, setiap satu penyuluh itu menangani hanya satu desa binaan. Tapi kenyataannya sekarang di Indramayu itu satu penyuluh bisa menangani 3 atau 4 desa binaan. Jadi penyuluhan kepada masyarakatnya itu kurang ya, begitu sih. Kurang SDM ya Mas ya? SDM. Juga petani yang masih di pelosok di wilayah barat itu kadang tuh apa ya, tentang teknologi pertaniannya belum dimaksimalin ya. Pedagangnya masih rendah. Informasi ya. Iya. Kemauan petani dan terhadap inovasi teknologinya itu masih belum ada, terutama di wilayah barat Indramayu itu masih menggunakan konvensional, sehingga kan produktivitas pertaniannya itu kan sedikit ya dibanding di wilayah sini. Untuk itu kita harus meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi. Contohnya itu kan ada di pertanian ada teknologi transplanter ya, untuk memberi jarak yang pas antara padi yang ditanam gitu. Berarti ada itu ya Mas, ada tekniknya sendiri gitu ya Mas? Iya, kayak menganut sistem kayak jajar legowo tuh. Ada jarak, itu bisa meningkatkan produksi padi sekitar 30%. Di sini sih kalau di wilayah sini udah menerapkan gitu sih jajar legowo, tapi masih ada beberapa desa di wilayah barat dan wilayah Kerangkeng di situ masih belum menerapkan. Itu karena belum ada pelatihan atau belum ada informasi atau gimana? Ada sih, udah kan itu faktornya juga kan kekurangan penyuluh kita di Dinas Pangan dan Pertanian juga kan rata-rata penyuluh tuh masih kinerjanya masih kurang lah istilahnya, ke masyarakatnya tuh masih belum maksimal begitu Mas. Jadi itu ya harus lebih ditingkatkan lagi seharusnya. Ya. Itu PR di penyuluh pertanian, karena kan Indramayu sebagai lumbung padi kita harus mempertahankan istilahnya deh. Ya betul. Kalau bisa lebih lagi di bidang pertaniannya. Ya mungkin seperti itu sih. Setuju. Udah semua ya kayaknya ya, udah maparin gitu. Udah. Core isunya masing-masing kan. Ya lumayan ya, menarik juga, banyaklah permasalahan yang terjadi ya. Ya semoga kita semua bisa ya mencapai smart governance melalui smart ASN ini. ASN. Ya udah, kita tutup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah.